yang diceritakan secara syuhrah wal istifadhah bahwa resolusi jihad itu ada. Inilah yang membuat Habib Faisal As-Saqqaf atau Faisal As-Saqqaf meradang, tidak terima gara-gara ada leluhurnya yang tidak dicatat namanya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Lalu mulai mengacaukan sejarah yang ada sampai-sampai Kiai Hasan Gipo pun dianggap sebagai keturunan Arab atau dianggap sebagai Sakifuddin itu ya Asak itu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang beliau Kiai Hasan Gipo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-temanku, semoga kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jangan pernah lelah dalam perjuangan ini. Terus sadarkan saudara kita semuanya. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji materi yang berhubungan dengan informasi terkini, berhubungan dengan Hari Santri yang akan diperingati pada 2 hari lagi, 22 Oktober. Namun sebagian sudah mulai dari tanggal 20 hari ini. Kita ingat bersama bahwa resolusi jihad yang dikumandangkan oleh ulama Nahdlatul Ulama khususnya Hadratus Syekh itu memang tidak tercatat secara resmi di dalam buku Revolusi Indonesia yang diterbitkan oleh Gramedia, yang dituliskan oleh Mas Pram atau Mas Pramudia Anantatur, Mas Pramudia Anantamastur dari Blora. Namun supaya sejarah ini tidak hanya dicatat dari sudut pandang yang sama seperti dalam terbitan Gramedia, maka ada sudut pandang yang lain yang diceritakan secara syuhrah wal istifadhah bahwa resolusi jihad itu ada. Inilah yang membuat Habib Faisal As-Saqqaf atau Faisal As-Saqqaf meradang, tidak terima gara-gara ada leluhurnya yang tidak dicatat namanya oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mendirikan Nahdlatul Ulama. Lalu mulai mengacaukan sejarah yang ada sampai-sampai Kiai Hasan Gipo pun dianggap sebagai keturunan Arab atau dianggap sebagai Sakifuddin itu ya Asak itu. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut tentang beliau Kiai Hasan Gipo. Para pemirsa dan pendengar semua, memang bukan Pak Alawi kalau tidak berani seperti ini. Beranian Faisal As-Saqqaf memang kita acungi dua, tetapi bukan keberanian yang baik dan beretika, tapi keberanian yang ngawur semua. Anehnya peristiwa ini sudah berjalan 3 tahun yang lalu. Kemarahan dari kawan-kawan Nahdlatul Ulama dan organ-organ di bawahnya, Nahdliatnya itu hanya sementara saja. Setelah itu
hilang ditelan alamnya. Nah ini sangat kami kecewakan. Kami sangat kecewa. Karena apa? Marwah, nama baik organisasi massa terbesar Islam di Indonesia, ya, dikritik, tetapi bukan kritik membangun, tapi kritik menjatuhkan oleh Faisal Assegaf ini. Oleh sebab itu, untuk menyimak isi lengkap dari pidato, ya, statement dari Faisal Assegaf, silakan disimak di link yang sudah kami sertakan di bawah video kita ini. Kami tidak menampilkan, ya, baik audio ataupun videonya, karena demi menghemat waktu kita. Nanti panjenengan simak bersama bahwa memang Habib Faisal Assegaf itu sangat berani mengejek, ya, memancing, ya, kawan-kawan kiai, santri, ya, bahkan muassis pun ditentang, ya, dikritisi, tapi bukan kritik yang positif, tapi kritik yang menjatuhkan. Di antaranya adalah Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau toh memang Dek Faisal Assegaf ini mau mengkritisi yayasan, ya, foundation dari mungkin putra atau putri-putrinya Gus Dur misalkan, atau keluarga Tebu Ireng secara personal, ya silahkan, tapi jangan melibatkan induk organisasi secara keseluruhan. Ini su'ul adab yang luar biasa, dan bahkan mengata-ngatai seorang kiai sepuh pendiri Nahdlatul Ulama ini dengan kata-kata yang kurang sopan, dan bahkan menantang wali-wali semua, ya, untuk bermubahalah di dekat makamnya Hadratus Syekh di Tebu Ireng di Jombang sana, supaya jika apa yang disampaikan oleh Faisal Assegaf ini benar, maka akan menimpa wali-wali palsu dari Nahdlatul Ulama. Katanya seperti itu. Nanti simak sendiri, ya, durasinya cukup panjang. Saya tampilkan dari channel Bangkit TV supaya panjenengan juga bisa menyimaknya. Keberanian yang luar biasa. Inilah karakteristik dari kaum Ba'alawi. Ibarat film sandiwara, ketoprak drama, sinetron, ada yang bermain seperti ini. Ada yang bermain seperti itu, ada yang bermain seperti tersebut, ada yang bermain seperti lucon, ya, lelucon, ya, mendramatisir, macam-macam, tapi tujuannya sama, untuk tes ombak supaya akal dan pikiran ulama, ya, umarok, ya, dan ummah masyarakat semua itu bergelombang. Ombak bergelombang, riak, ya, supaya tidak tenang. Nah, ini tujuannya memang seperti itu. Ini permainan. Jadi hampir sama seperti yang terjadi di Yaman ketika Partai Sosialis Komunis berkuasa, dari marga Assegaf dan Al-Atas di sana, Al-Jufri juga. Lah, Dek Faisal Assegaf ini berani menyampaikan, ya, dengan nada menghina kepada kiai, ya, pendiri Nahdlatul Ulama, itu karena dia memiliki buku Revolusi Indonesia, karya dari Pak Pramudia Ananta Mastur, dari kelahiran Blora, Lembaga Kesenian dan Kebudayaan Rakyat, Lekra, underbonya PKI. Lah, saya tidak heran jika Dek Faisal Assegaf ini lebih condong membela simpatisan PKI daripada membela ulama, sekelas Buya Hamka misalkan,
sekelas Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari misalkan. Ya karena apa? Jejak sejarah leluhurnya ada yang seperti itu. Jadi buah jatuh tidak jauh dari pedagangnya kalau di pasar. Ya, gerobaknya kalau pas didorong oleh penjualnya. Kalau di kebun, di hutan ya tidak jauh dari pohonnya. Inilah yang harus kita waspadai bersama. Gerakan-gerakan seperti ini. Tujuannya apa? Yaitu tadi tes ombak, gelombang, riak-riak supaya umat Islam umumnya warga negara Republik Indonesia itu tidak tenang. Gelombang yang membuat tidak tenang. Ya. Alasannya kritik dan kritik. Kritis dan kritis. Karena memang dulu Pak Pram ya, itu juga mengkritisi agama. Pak Pramudia Anantatur itu seorang sastrawan Nusantara, kelahiran Blora, Jawa Tengah. Beliau sebenarnya tidak mau mengakui secara jelas di depan massa media bahwa beliau terlibat langsung dengan gerakan Partai Komunis Indonesia. Beliau hanya mengikuti kesenian dan budaya. Pada waktu itu memang yang menaunginya itu ya PKI. Akhirnya beliau bergabung ke dalam Lekra itu. Jadi Lekra, Lembaga Kebudayaan Kesenian Rakyat. Lah partai lainnya nggak ada itu. Alasannya seperti itu. Tetapi pada zaman Orde Baru Pak Harto, beliau dijebloskan dalam penjara. Pada zaman Pak Karno pun ya sempat dimasukkan ke dalam penjara. Pada zaman Pak Harto dibuang ke Pulau Buru. Bunuh, buang, bui. Bunuh, buang, bui. Nah itu yang diterapkan oleh Orde Baru untuk simpatisan ya partai terlarang di Indonesia. Di antaranya ya Pak Pram ini. Pak Pram ini sebenarnya bapaknya itu Mastur Imam Bajuri. Ya seorang muslim yang taat. Seorang muslim yang taat. Seorang penghulu, seorang guru juga. Tetapi Mas Pram ini memilih jalur lain karena kritisnya beliau ketika melihat situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan logika, tidak masuk di akalnya, yang akhirnya beliau memilih jalur bukan putihan tapi abangan, Islam tapi Islam abangan, sampai meninggal dunianya Pramudia Anantatur itu ya Islam tapi ya nggak sholat. Kalau istrinya sholat, Bu Saidah itu sholat, anaknya pun ya muslim, bahkan anak perempuannya ketika mau menikah mendapatkan non muslim itu disuruh berguru dulu tentang agama ke Buya Hamka, Haji Abdul Malik Kalim Amrullah itu. Padahal sebenarnya sebelumnya itu ya musuhan, saling kritik mengkritik antara Buya Hamka dengan Pak Pramudia. Lah kalau kita cermati lebih seksama, Pak Pramudia Anantatur ini alirannya bukan ateis, ya bukan komunis, tapi sosialis yang pramis lah. Pramis itu ya Pramudia itu sendiri. Jadi Pak Pramudia itu kepingin jadi dirinya sendiri gitu. Karena memaknai surga, neraka, dosa, surga, itu beliau memiliki pandangan tersendiri. Itu tadi yang saya sampaikan, Islam abangan. Tapi beliau tidak memberontak secara politis. Cuma ada kata-katanya yang menyinggung pemerintah secara kritis. Mulai zaman Orde Lama pun sampai Orde Baru. Nah, di dalam buku yang dipamerkan ya oleh Habib Faizal Assegaf ini ya karya beliaunya, Revolusi Indonesia versi Pramudia Anantatur, seorang sastrawan handal Indonesia. Seandainya
buku yang dipegang Faisal Assegaf itu terbit pada zaman Pak Harto berkuasa. Wah, ditangkap semua langsung. Tangkap semua, jebloskan ke penjara nih. Pak Sapuan 99 Pak Kiai, semoga sehat panjang monggo. Pak Gibran, Pak Sodikin. Maaf selang-seling nggih. Pak Warsita Wijaya, Pak Yai Dia, panjenengan dianggap merendahkan Lirboyo oleh YouTuber HSR. Kayak giring opini agar yang lain agar nuduh panjenengan rame-rame permainan itu nggih. HSR official itu, HSR itu kan orang Tegal itu ya. Habib Sekhrel itu kan ya. Ya, anak kecil belum tahu cara bermedia yang sopan ya. Bagaimana saya merendahkan Lirboyo? Lirboyo itu alma mater saya sendiri. Qala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullah fi alfiyah maqasidun nahwi biya mahwiyah tuqarribul aqsa bilafzin mujazi wa tabsud bi wa'din munjazi wa taqdiri dhambi ghairi sukhati fa'iqatan alfiyata bni mu'ti wa bihasabikin khaizun tafdila mustaujibun thanaiyal jamila wallahu yakdi bihi batin wafirah dan seterusnya. Saya hafal 1000 bait alfiyah itu. Jawahir Maknun pun saya hafal. Ugudul Juman yang separuh hafal. Lah ini Pak Warsita Wijaya, saya dituduh menjelekkan lo karena saking sayangnya terhadap Lirboyo, maka saya sampaikan supaya tidak terjadi gejolak nantinya gitulah. Mungkin HSR ini namanya itu Mukibin kok ya, Kabib sendiri tuh ya, dari Tegal kalau nggak salah ya. Ya semoga saja disadarkan. Kalau nggak sadar ya semoga saja diperingatkan supaya sadar. Pak Muhammad Nur, malam Pak Garten Nur ya. Muntilan hadir nderek nyimak. Insya Allah pembahasan malam ini berkah, bermanfaat, mencerdaskan masyarakat. Siap Pak Muhammad Nur. Terima kasih. Pak Rifangga, doa orang yang teraniaya itu mustajab. Jadi berhati-hatilah wahai penegak hukum Polres Pasuruan nggih Pak Rifangga. Gus Tom ya. Terus Gus Puja yang ditahan di Polda yaitu teraniaya. Ittaku dakwatal madlum, jauhilah kalian doanya orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab antara dia dan Tuhannya. Hukum alam cepat meresponnya. Nggih Pak Rifangga, berhati-hatilah. Jadi jangan sampai kita berurusan dengan orang yang teraniaya, bahaya, ya, bahaya. Nggih. Pak Warsita Wijaya tadi nggih, Pak Usnedi Edi. Assalamualaikum Pak Nurwain. Waalaikumsalam. Gak capek nyariin kesalahan orang lain terus emangnya boleh ya? Nah, Pak Usnedi ini ngeritik saya. Waalaikumsalam Pak Nur nggih. Bukan mencari kesalahan. Kalau mencari kesalahan tidak untuk kemanfaatan itu salah. Untuk menjatuhkan itu keliru. Tetapi mencari kesalahan untuk jadi bahan pelajaran itu malah wajib, bagian daripada nahi mungkar. Itu loh Pak Usnaidi Edi. Di Al-Quran itu ada keterangan tentang orang yang begini, begitu, jangan ditiru kesalahannya. Menceritakan orang-orang soleh, tirulah kebaikannya. Loh ada seperti itu, kita pun begitu. Jadi ketika mubalek, khatib, ya, da'i menyampaikan itu berdasarkan tuntunan, bukan ngawur-ngawuran gitu loh Pak Usnaidi itu. Jadi harus mencari kesalahan, tapi bukan untuk menjatuhkan pelakunya, tapi meluruskan perilakunya dan menyampaikan kepada lainnya agar jangan menirunya. Gitu Pak Usnaidi, ini namanya nahi mungkar. Tidak hanya amar ma'ruf saja. Nggih, Pak Asalas Kitab Tiara Hadir siap. Pak Karanganyar oke. Pak Yai, apakah seorang ulama bisa mengislamkan orang yang sudah di alam kubur? Soalnya Habib Umar Mutahar cerita Habib Al-Kaf bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Bahkan itu ditayangkan di NU online. Tidak ada. Pintu taubat itu tertutup malam Yugorgir. Selagi nafas masih di tengah tenggorokan ini, belum sampai di sini, tobat diterima. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, diterima. Tetapi kalau sudah meninggal dunia,
pintu tobat tertutup selamanya. Kalau ajaran seperti ini itu ajaran Ba'alawi, ajaran habaib termasuk Mas Umar Muthohar dari Semarang ini. Jadi kalau jenengan ngundang ceramah Mas Umar Muthohar Habib itu ya, apalagi yang Muhammad Farid Muthohar itu ya, sama-sama halunya, nggak ada bedanya antara yang muda dan yang tua. Lah sekelas Mas Umar bin Hafid dari Tarim sana datang ke Indonesia hanya untuk membodohi rakyat Indonesia dengan menambah-nambahi Nabi kita tentang makamnya Nabi Musa. Lah dikira orang Indonesia ini bodoh semua. Jadi kalau saya jadi Pak Prabowo, saya akan blokir Umar bin Hafid datang ke Indonesia. Berbahaya. Akan menyebarkan khurafat dan kesesatan yang nyata. Nggih, begitu nggih Pak Karanganyar nggih, enggak ada. Jadi ada kemarin nggih buku atau kitab yang kami sampaikan bahwa tobat itu boleh setelah ada di alam barzah mereka. Itu Habib tok, lainnya itu enggak ada. Itu bukan aliran Ahlussunnah wal Jamaah. Lowong makam Tionghoa yang sudah mati lama dilewati oleh Habib Ja'far Al-Kaf Kudus sana, itu mendengar tangisannya lalu diislamkan. Ini ngomong apa? Halu namanya itu, halusinasi, tapi seakan nyata. Lah bagi para pengagumnya, mukibinnya, yo iya saja. Padahal itu karomah yang melanggar syariah, jadinya khurafah. Gitu, Pak Karanganyar, nggak ada, jangan percaya, itu merusak tatanan agama. Mas Umar Muthohar Semarang, Dik Muhammad Farid Muthohar mana itu? Solo lah ya. Sing motor mabur mundur dhewe gitu ya. Wah, itu jangan dipercaya. Indonesia ini harus ada undang-undang yang diterapkan ya. Jangan sampai ada penceramah-penceramah seperti ini merusak agama. Membodohkan akal manusia Indonesia, tidak membangun jiwa dan raga masyarakat Indonesia, mengembalikan SDM manusia Indonesia serendah-rendahnya. Gitu. Nggih. Pak Diding Juanda, saya selalu amin. Pak Sulawesi saya selalu nggih. Pak Tudenius, salam yai, waalaikumsalam. Semua sibuk serang Trans TV, sementara Khaul Ba'alawi marak di kota-kota secara serentak. Umar Hafid keliling-keliling tebar pesona, Rijik sebar kuar-kuar di Pandeglang. Apakah ini cipta kondisi oleh Habib? Nggih, Pak Tudenius. Permainan. Mereka pandai itu tadi yang saya sampaikan di mukadimah, membaca suasana. Ketika mereka terpojok itu akan menciptakan ombak, riak-riak, ya, gelombang, supaya masyarakat jadi tidak tenang. Ini bagian daripada teori, ya, teori memancing dalam air, memancing ikan dalam air yang keruh. Ini ada teorinya, teori untuk menguasai logika mazhab atau publik atau umat secara keseluruhan, secara mayoritas lah ya, untuk mendukung mereka. Jadi sangat berbahaya ini. Pak Tudenius ini sangat istiqomah meluruskan ajaran-ajaran ya yang bengkong ya, yang disampaikan oleh mereka. Monggo Pak Tudenius nggih. Jadi secara serentak Mas Umar bin Hafid ketemu dengan artis-artis settingan, Ivan Gunawan lah, ada Ayu Tong Tong lah, ada Ayu Ting Ting lah, terus ada Ruben Onsu lah, ketemu dengan The Door itu, The Dog, ya, Deddy Corbuzier lah. Lah Deddy Corbuzier itu sang mentalis ahli hipnotis, itu hipnotis oleh ahli hipnotis itu piye to iki? Ya. Karena apa? Deddy Corbuzier kalah. Gara-gara apa? Deddy Corbuzier tidak menutup kepalanya. Gitu loh. Kepalanya terbuka karena apa? Ada properti sulap sihir hipnotis itu, jika memakai baju kebesaran itu lebih kuat energinya. Ini bisa ditanyakan ke Kiai Nur Rahmat Asmawi yang ahli hipnoterapi. Lah Deddy Corbuzier ini minim properti,
Dia apa adanya, kostumnya, kepalanya nggak ditutupi, dipegang sama Mas Umar bin Khattab dadanya, dengan dialiri tenaga dalam, perasaan, sugesti yang ada, yang sudah terbangun sejak lama, kena. Kalau saya nggak bisa, mohon maaf. Karena apa? Sudah saya bentengi terlebih dahulu sebelum berjumpa seandainya. Di sebelahnya ada jindan-jindan itu penerjemahnya. Ya sama saja. Jadi dari segi properti itu Deddy Corbuzier kalah. Yang kami sayangkan kan sekelas Donditan misalkan, sekelas Ruben Onsu misalkan, sekelas di Ayu Rosmalina misalkan, ya itu kan muslim awam, ya mohon maaf nggih. Ketika bertanya, Ivan Gunawan juga masih mengakui cucu Rasulullah, nabinya, ya blong, tanpa ada tameng bentengnya. Berbahaya, sangat berbahaya. Tidak hanya artis-artis saja, ya memang diciptakan oleh event organisernya seperti itu untuk menguasai memori rakyat Indonesia. Wah di Istiqlal, wah di Monas, di Singapura, wah di Malaysia. Jadi Mas Umar bin Khattab Al-Masih, ya, berkelana kemana-mana safari dakwah itu untuk mencari uang, untuk membangun negerinya. Seharusnya Mas Umar bin Khattab itu anfa'uhum linnasnya cukup di negaranya. Di negaranya nggak dipakai. Coba keluar dari provinsi Hadramaut, nggak dipakai. Coba datang ke Son'a, ibu kota, di Aden, ibu kota provinsi, ya. Coba di Zabit misalkan, ya, nggak diakui, nggak siapa-siapa. Cuma datang di Indonesia jadi raja di raja. Karena kebodohan kita, sekelas ketua MPR, aduh kena semua. Nggak ada harapan Indonesia bisa maju. Karena apa? Orang-orangnya tidak memiliki jiwa kesatria membela bangsa dan negaranya, apalagi agamanya. Mohon maaf. Nggih. Pak Tudinius ini loh, malah justru orang yang memiliki perwira tingkatannya, kesatria yang luar biasa. Nggih, cipta kondisi itu namanya, dibuat kondisi seperti itu oleh mereka. Ada event terbaca, kenapa harus menemui artis-artis atau YouTuber yang subscribernya itu jutaan, ya karena ini merangkul pengikutnya. Begitu nih. Pak Sularti, Pak Alawiyati bukan keturunan Nabi, ternyata antenya penjajah Belanda. Official channel mereka sama para Habib. Sambil selang-seling kembali ke tema. Jadi Habib Faisal Assegaf itu Ba'alawi. Turunan ke atasnya itu sampai ke Abdurrahman Assegaf. Assegaf itu marga tertua, walaupun sebenarnya Maulad Dawileh itu bapaknya. Tapi yang terkenal itu senopatinya Habib itu Assegaf atau As-Saqqaf. As-Saqqaf itu atap yang melindungi seluruh keturunannya. Karena apa? Sejarah Ba'alawi itu dibangun mulai dari Habib Abdurrahman Assegaf ini. Habib Abdurrahman Assegaf itu bapaknya Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali, pengarang Al-Burqah Al-Musiqah. Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman Assegaf bin Muhammad Maulad Dawileh bin Ali Sohibud Darok bin Alwi Al-Huyur bin Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbat bin Ali Kholik Kisam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Abdullah atau bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa katanya. Saya nggak mengisbat loh ya. Katanya catatannya seperti itu, bin Ahmad. Kalau Ahmad bin Isa asli. Ahmad bin Isa itu dzurriyyah Rasulullah asli. Tapi yang Ubaidillah ini enggak asli. Jadi Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assegaf
Jadi marga-marga Asgaf yang ada di seluruh dunia itu bermuara ke Abdurrahman As-Saggaf ini. Di antara marga As-Saggaf yang saya masih sepakat itu Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saggaf yang pernah ke Indonesia untuk mendamaikan gegeran antara Ba'alawi dan Al-Irsyadi. Itu beliau di dalam kitab Idamul Qut fi Dzikri Buldani Hadramaut itu jelas, lebih objektif walaupun ada halunya ya di dalam kitab yang lainnya. Tapi beliau tetap profesional menyikapi hukum-hukum yang diterapkan di dalam internal Ba'alawi sendiri, baik yang ada di Jawa ataupun di Yaman sana itu. Jadi Faisal As-Saggaf ini ya menantang, ya mengkerdilkan, mengecilkan nahdiyat semuanya. Bahkan wali-walinya, kiai-kiai ditantang mubalah di makamnya. Kalau nyebutkan nama Hadratus saya itu langsung ya. Saya gak berani. Apalagi Gus Dur langsung namanya blok gitu aja. Nah, ini sakit hati gara-gara Hadratus saya tidak menyebutkan di dalam Qanun Asasi yang khusus bahwa yang berjasa mendirikan Nahdlatul Ulama di antaranya ya habaib gitu. Jadi nggak diakui gitu loh. Lah ini protes gitu. Protes. Padahal NU itu didirikan oleh habaib, oleh kiai. Kalau ada habaib nimbrung di NU itu hanya bermain beberapa kaki. Yang main di Muhammadiyah, yang main di NU, yang main di PKI, yang main di PNI, main semuanya main itu, bermain cantik ya untuk mengamankan diri mereka. Mana yang menguntungkan nanti mencolok di situ. Itu cara ya untuk eksis di negeri orang. Ini seperti itu. Waktu di Yaman ya, di provinsi Hadramaut ya, mulai dari Bet Jubair ya sampai ke Husayyisah, sampai ke Tarim, ya itu begitu, menguasai sejarah setempat. Mereka kan pendatang, katanya dari Basrah Irak katanya, tapi ya nggak benar, ceritanya seperti itu, sehingga merampas sejarah Hadrami asli. Penduduk asli Tarim itu yang nggak tercatat sebenarnya, yang tua-tua itu nggak tercatat, ada Ba'alawi. Lalu semuanya diakui, baru masuk ke kota Tarim Al-Ghonna itu tahun 521 Hijri katanya. Menurut Syekh Abdurrahman bin Ali bin Hasan itu 561 Hijriah baru masuk tahun itu, tetapi sudah memporak-porandakan sejarah Tarim, Hadramaut, Aden secara keseluruhan. Nah ini berbahaya ketika sudah diterapkan di Indonesia. Ya seperti ini, sama seperti ini. Tetapi anehnya, saya kan sering menyampaikan, mulai dari Mustasar ya Suriah sampai PBNU, PWPC, MWC, Ranting, semua diam saja. Ini namanya apa? Logika dunia terbalik. Dunia terbalik. Oke, kalau Romo Yai Anwar Mansur dihina Trans 7 ya, semua membela, saya setuju, membela Romo Yai Anwar Mansur semua, saya setuju. Tetapi yang lebih ngeri itu jenengan simak di video yang kami sampaikan di bawah video kita ini. Nanti setelah live streaming ini selesai, jenengan simak sendiri isinya seperti apa. Nanti jenengan akan marah gitu loh, akan marah. Bahasanya itu loh nggak ada sopan-sopannya itu loh. Memancing, sengaja memancing marah umat Islam. Termasuk diantaranya ya percaya diri memegang 4 jilid buku Revolusi Indonesia karya dari Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur itu PKI. Jadi kalau Faisal As-Saggaf bersama PKI ya nggak salah. Memang dulu Ahmad Aidit sama Syam Kamaruzzaman ya, min Dzurriyyatil Arab Hadrami ya sama-sama pendolanya PKI. Walaupun begitu sebenarnya ketika kita telusuri ya Pramudia Anantatur itu ya nggak PKI tulen ya, itu tadi gabungnya di Lekra, Lembaga Kesenian Rakyat itu ya, termasuk ya seni dan budaya plus sastra kan termasuk bagian daripada seni. Beliau sastrawan kritis ya sempat nyinyir ke Buya Hamka, ya Hasyim Asy'ari juga ya dikritiki, semua dikritisi. Lah
Ini yang dijadikan pegangan oleh Dik Faizal Assegaf Habib dari Marga Assegaf ini. Ini berbahaya kalau dibiarkan loh. 20 juta Banser Ansor mana? Harusnya bergerak, tangkap itu. Itu sudah tahu 3 tahun yang lalu loh ya. Kami sudah membahasnya 3 tahun yang lalu itu. Cuma karena bersamaan dengan Hari Santri 22 Oktober 2 hari lagi, maka ya kami buka lagi supaya ingat itu loh. Karena kita ini makhluk khotowan nisian, akeh lali nih. Akeh sing podo lali. Pak Aam official channel Faizal Assegaf spesial hinakan Kiai Hasyim enggak menyebutkan kiai atau hadratus syekh, enggak, tapi langsung namanya. Sampai nunjuk-nunjuk, ayo gubahalah di makamnya. Naudzubillah, cuma naudzubillah. Oke, ya tidak mengkultuskan hadratus syekh, enggak apa-apa. Cuma caranya itu loh, bahasanya itu loh, itu bukan bahasanya wong kene itu loh, yang penuh dengan etika. Katanya Gus Bahak malah justru yang pernah menyampaikan bahwa Rasulullah itu ya manusia biasa, itu diprotes. Mau gurui Gus Bahak. Dalam hal ini saya bela Gus Bahak lah ya. Walaupun dalam hal yang lain saya membela Haji Roma Irama karena Gus Bahak ini pinter keblinger ya. Tapi dalam hal ucapannya Dik Faizal Assegaf ini saya bela Gus Bahak karena memang Gus Bahak benar dalam hal apa? Ini dalam akhirnya surat Al-Kahfi ya. Bahwa katakan hai Muhammad, kul innama ana basyarum mislukum. Jadi kanjeng Nabi Muhammad itu ya manusia seperti kalian. Katakan hai Muhammad bahwa sesungguhnya innama itu taksir loh ya, meringkas loh ya. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ketika Gus Bahak memperbolehkan ya Muhammad oleh, ya Sayyidi, Sayyidina Muhammad boleh. Lah, Dik Habib Faizal Assegaf ini mengkiaskan dengan kesopanan orang Nusantara, Kanjeng Nabi, orang Melayu baginda Rasul. Jadi nggak berani menyebutkan namanya. Tetapi ketika Dik Faizal Assegaf ini menyampaikannya, menyebut namanya asli langsung, nama Muhammad gitu. Apalagi Gus Dur langsung nama, apalagi Hadratus Syekh langsung nama. Ini kan bertolak belakang dengan ucapan kritisnya. Jadi sekelas Gus Bahak aja diremehkan, dilecehkan kok. Bodoh kamu. Wong NU itu banci. Jangan simak sendirilah, nggak mentolo saya mengucapkan menirunya itu. Nggih. Jadi berdasarkan buku karya dari Pramudia Anantatur itu. Karya-karya dari Pak Pram itu zaman Orde Baru itu diharamkan dibaca oleh masyarakat Indonesia. Baru setelah Rode Reformasi terbuka lebar, semuanya terbuka semua. Sekaranglah buku-buku yang dulunya ditutup sekarang dibuka. Walaupun begitu Pak Pram itu juga yang mengkritik Orde Reformasi juga, yang masih belum kelar sampai beliau meninggal tahun 2006 ya, umurnya 83 tahunan ya. Dimakamkan di Karet Bifak itu, Jakarta. Jadi Pak Pram ya pernah dibui juga. Jadi dulu Orde Baru itu menerapkan bunuh, bui, buang. Kalau nggak dibunuh ya dibui, kalau nggak dibui ya dibuang di Pulau Buru sana. Tahanan politik tapol itu. Jadi dituduh terafiliasi karena memang pernah berkunjung ke Beijing sana juga. Ya terpengaruh dengan ajaran komunis Mao Zedong ya di Tiongkok sana. Jadi akhirnya dituduh itu. Padahal beliau nggak ngaku sebenarnya. Beliau Muslim, mau bapaknya itu namanya ya Mastur Imam Bajuri. Kan nama Muslim itu, seorang penghulu kok. Aslinya itu Pramudia Ananta Mastur, masnya dibuang terlalu panjang, jadi Pramudia Anantatur itu. Pak Diding Juanda, saya selalu nggih, amin. Pak Salahuddin, saya selalu nggih. Berikutnya,
Pak Abdul Khalik, kenapa sealim apapun orang itu jika berteman dengan Habib, nalarnya menjadi cupet? Kami mendukung jenengan Pak Yai, lanjutkan menyampaikan kebenaran. Nggih, memang kebenaran itu relatif. Tetapi ada kebenaran yang berdasarkan ya hukum Tuhan, hukum alam, hukum norma-norma masyarakat kemanusiaan. Kalau nggak sesuai, kita dapat menimbang, nggak memilah dan memilihnya kok. Gampang. Kebenaran itu sebenarnya istafti kolbak, Pak Abdul Khalik. Tanyakan pada hati nuranimu. Kita ini semua hidup pada era keterbukaan informasi, dan kita ini termasuk orang yang IQ-nya di atas rata-rata SDM kita, dan bisa memilah dan memilih semua. Nggak perlu diterangkan secara narik-narik ya, secara jelimet dan ruwet, nggak perlu. Cukup dilihat, oh nggak wajar ya, lihat semua. Ya semua bisa. Nggih. Pak Abdul Khalik nggih. Pak Santri gaulang, semoga sehat panjang umur. Maaf. Kafka Evanda Channel. Pak Yai. Sebentar. Pak Yai, aku lihat para pecinta Habaib itu loyalitas banget. Setiap ada acara para Habaib mukibinnya, donaturnya bukan main-main modalnya, nggih. Karena sudah terkena dalam pengaruh ada nuansa magicnya, mistiknya, bedanya religinya, tapi semuanya. Ya mohon maaf, sampai berani mengasah pedang, mengasah parang celuritnya untuk membunuh, siap membunuh kita-kita. Ini kan ya luar biasa. Tercuci otaknya. Nggih. Pak Kafka Evandra Channel. Nggih. Jadi mereka harus kita bebaskan dari perbudakan. La uqsimu bihadzal balad wa anta khillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad laqad khalaqnal insana fi kabad ayahsabu an la yaqdiru alaihi ahad yaqulu ahlaktu malal lubada ayahsabu an lam yarahu ahad alam naj'al lahu aynain wa lisanan wa syafatain wa hadainahu najdain falaqtahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah Rokobah. Ini poinnya. Kita ini memerdekakan perbudakan, baik spiritual, intelektual ataupun finansial, secara nasional bahkan internasional. Rokobah ini loh. Surat Al-Balad coba jenengan kaji tafsirnya, ya terjemahan lah, enak terjemahnya. Rokobah. Au it'amun fi yaumin dzi masghubah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matsrubah ila akhiril surah. Nggih, Mbah Gogel halus kipin Mami Abdurrahman Bogor Kota Hadir nggih. Airwalk 3S. Kiai mohon diterangkan Dajjal itu asal usulnya bagaimana nggih. Dajjal itu akan ada dalam setiap 100 tahun sekali, 1 abad nih Pak Airwalk. Jadi Dajjal itu bukan satu sosok manusia saja. Dajjal pada zaman Nabi Musa ya Musa As-Samiri. Dajjal pada zaman Nabi Isa ya bisa juga Yudas Iskariot dan Paulus setelahnya. Dajjal di India, di Pakistan ya beda lagi. Dajjal di Indonesia ada beda lagi. Jadi Dajjal itu la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjalun kadzabun qaribun min salasin. Tidak akan datang kerusakan, kehancuran peradaban manusia di muka bumi ini kecuali setelah datangnya para pendusta dan pembohong yang mendekati jumlah 30-an, ya mungkin 29. Ini menandakan Dajjal itu tidak satu orang, bisa berupa jamiah spiritual, ketua sufi, ya bisa juga semua dalam setiap masa. Lah yang meluruskan itu siapa? Ya Mujaddid. Lah Mujaddid ini ya Imam Mahdi itu loh, imam di zamannya, pemimpin spiritual, intelektual ya dan teritorial yang ada di satu tempat, tidak seluruh dunia ya, karena ada 211 negara yang dulunya tidak ada. Negara itu hanya berapa dulunya. Jadi begitu itu Dajjal. Kembalikan ke akar kata, Dajjal itu adalah dari kata Dajjala. Dajjala itu ya penipu, pembohong, pendusta, ya perusak, bisa juga.
Yang bermata satu itu tidak aktif basirohnya, hanya aktif ainul zahirohnya, ayun al-zahirohnya, mata lahiriah saja yang aktif. Ketika dinasihati itu ya nggak sampai masuk ke dalam hati sanubarinya. Jadi itu dajjal, kadzab, dajjal itu sama. Jadi dajjal itu tidak satu. Qoribun min thalathin itu menandakan banyak dalam setiap satu abadnya. Pak Dedi harus dijat. Pak Am official channel, tangkap Pak polisi Kapi Faisal Asgab bertahun-tahun bebas zinakan KNU. Ini KNU nggak bergerak kok. Harusnya bergerak walaupun telat lebih baik, terlambat lebih baik daripada tidak sama sekali. Pak Dedi harus diat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah salamun qaulam mir rabbir rahim wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Terus la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Kebatilan, kezaliman hancur binasa. Nggih Pak Hadiat nggih. Ini masuk wiridan nggih, monggo nggih itu diwirid di resapi ya. Artinya maknanya nggih. Pak Faisal Niswa, ternyata LBY sudah menyiapkan semuanya. Ada penampungan orang Yaman di Tegal dan dibuatkan KTP aspal. Tanggapannya Yai nggih. Petanisia itu kan singkatan dari pecinta tanah air Indonesia yang selalu menggembar-gemborkan NKRI harga mati. Cinta NKRI yang seperti apa? Ya semuanya akan cinta NKRI. Cinta NKRI, tapi cinta NKRI versi mereka. Hubul waton minal imani versi mereka. Nggih. Pemerintah kita ini lemah pengawasannya, intelijen kita pun kurang dananya. Harusnya menanggulangi itu lebih baik daripada menghabisi. Tanggulangi dulu ya daripada mengobati. Dan kita ini selalu terlambat. Setelah terjadi baru action. Itu kelemahan kita di Indonesia. Nunggu Indonesia hancur baru cancut Taliwondo ya menyelamatkan Indonesia. Membiarkan OPM merajalela membunuh rakyat, perawat, guru-guru dan TNI Polri di sana. Dan sekarang sudah ditegasi lewat drone. Banyak yang tewas di antara OPM itu. Lah harusnya begitu, teruskan, lanjutkan. Nggih. Lanjutkan, nggih. Pak Karanganyar, oke Pak Kiai, terima kasih atas jasa BWS karena sudah membongkar makam palsu. Soalnya kan sekarang eranya AI. Pada akhirnya nanti orang akan kembali ke alam untuk verifikasi dan cari-cari makam karena palsu. Nggih. Pak Bambang Nuryanto, Kiai Nuraya Hadinegoro, yoso kitab kumpulan khurafat ingkang wontenipun kitab-kitab internal Ba'alawi kangge nanggulangi khurafat ingkang sampun wonten nggih, sampun dados. Belum saya edarkan. Nggih, nunggu nanti akan kami pasarkan di channel ini, jenengan ikut ganti biaya cetaknya nggih Pak Bambang Nuryanto. Enggak saya jual belikan. Seandainya harganya 250.000 ya saya subsidi 200.000 saja, atau harganya 200.000 saya beli 50.000 jadi 150.000 saja. Nggih, jadi tidak menjual ilmunya tapi menjual biaya cetak dan hak ya kekayaan intelektual ya, dan pengurusan dan lain-lainnya itu nggih. Profesional. Pak maaf ya, di TikTok lagi rame nih yang nyerang pondok dengan dalil yang tidak boleh memenundukkan kepalanya kepada orang lain. Tapi kalau sama orang tua, sama guru menghormat dengan menundukkan kepala apa nggak boleh? Boleh Pak Supriweka, boleh menundukkan hormat ya, asalkan jangan sampai sujud ya, jangan sampai merangkak, itu aja. Jadi kalau menghormat boleh. Lah orang Jepang saja arigato. Mestinya apa? Kita ini lebih ramah orang Jepang. Salam, senyum, sapa. Orang Jepang itu begitu. Indonesia malah gak ngereken blas ya. Permisi. Arigato. Saling sapa. Salam, senyum, sapa. Lah, kalau menundukkan kepala ya boleh. Kalau di pesantren itu tradisinya, kalau di Lirboyo sebenarnya nggak ngerangkak kok. Di Lirboyo itu nggak sampai sujud itu enggak. Cuma yang saya tidak setuju itu kan gara-gara yaitu melarang membahas nasab. Padahal sejak dulu Lirboyo itu selalu ilmiah gitu loh. Apakah gengsi karena nggak punya kitabnya? Ya belajar
Yai Marzuki Mustamar ini akan dipuji kecerdasan kealimannya oleh Romo Yai Anwar Mansur. Ya, tanya ke Romo Yai Marzuki Mustamar. Buku yang kami tulis, kami susun bersama Gus Aziz Jazuli itu ada kata pengantar bahasa Arab dari Romo Kiai Marzuki Mustamar dan dari Abaji Roma Irama dan lain-lainnya, dan guru saya juga. Oke, nanti insya Allah, karena ini untuk istilahnya mengakhiri 75% perdebatan ini, bahwa memang ajaran Pak Alawi itu lain dari Ahlus Sunnah atau Sunni. Kang Sodikin, belum ada pasal melarang dakwah khurafat di Indonesia ini, makanya debat terus-terusan tanpa berakhir amburadul. Pemerintah Indonesia belum dewasa kesadarannya. Enggak, Kang Sodikin, karena apa? Presiden yo gonta-ganti, menteri yo gonta-ganti, ya. Panglima TNI ya begitu, Kapolri ya gonta-ganti, belajar lagi. Demokrasi kita ini demokrasi belajar tanpa henti. Bupati 2 periode, gubernur 2 periode, ganti lagi. Menurut standar sosial bagi-bagi jabatan gantian itu bagus. Tapi dari segi kematangan dalam berpolitik ya, dalam bernegara itu kurang. Karena apa? Gonta-ganti tok. 10 tahun itu hitungan yang singkat loh ya. Nanti wah aku 10 tahun harus gak jabat, utangku tak gede no sing nanggung presiden bakal balas dendam. Akhirnya lempar tanggung jawab. Wah saya nggak mau bayar utangnya WOS itu, kereta cepat itu zaman Pak Jokowi kok apa urusannya. Akhirnya gegeran. Jadi energi kita ini terkuras hanya untuk perdebatan. Karena tidak adanya ketegasan. Sama seperti yang Kang Sodikin sampaikan ini, pemerintah harus pemerintah kan ada si MUI untuk apa? Menak tugasnya apa? Ada Bakor Pakem kan dulu harus diaktifkan, Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan. LDII, Lembaga Dakwah Islam Indonesia, itu melenggang ya seenaknya gara-gara pemerintah ini lemah pengawasannya. Dompleng nama besar NU, nama besar Muhammadiyah, Salafi, akhirnya aman. Padahal di dalamnya jelas merusak kerukunan. Jadi negara itu selalu abe. Dulu pada zaman Pak Harto, LDI mendekat Partai Beringin, ya akhirnya dilindungi kan. Lemkari jadinya, Lembaga Karyawan Indonesia. Akhirnya sekarang jadi LDI itu. Nah, inilah bukti daripada kurang cakapnya, mohon maaf kurang cakapnya para penyelenggara negara kita, lemah. Harusnya pemimpin negara kita ini orang yang matang ya. Ya tidak hanya keilmuan, tapi secara spiritual juga, secara intelektual, ya finansial juga, ya termasuk emosional juga. Insya Allah harus ada yang berani ditembak sama Amerika dan Mossad Israel sana. Ya memang demi membela bangsa dan negara. Ini yang belum ada nggih Bang Sodikin. Pak Sugianto, Umar bin Khattab kok gak ziarah ke Winongan Yai? Mungkin diberitahu bahwa makam buyutnya itu dihancurkan. Framing dibuat luar biasa ya. Kemarin kawan-kawan berkumpul kiai-kiai, surat terbuka ke presiden kita ya. Kalau Winongan ini gagal kalah, maka se-Indonesia Raya ya akan kalah semua. Oleh sebab itu semangat kita semua dukung. Bukan PW itu hanya sekedar menaungi saja. Kewajiban secara aini seluruh rakyat Indonesia gitu loh. Jangan malah para pejuang itu dijeregali, dimusuhi, ya, malah ancemi. Lah bagaimana ini? Nggih, Pak Sugianto, pring tutul. Leres ya ya nggih sami-sami nggih. Cici garok, sampai ke menur ya salam. Kaum Mbak Alawi terpojok Trans 7 dijadikan tumbal, emang masyarakat Nusantara bodoh semua nggih. Trans 7 itu ladangnya para habaib dan salafi jihadi, bukan salafus soleh.
ada penceramah Khalid Basalamah, ada Teuku Wisnu, ya itu kadang-kadang nyeleneh gitu loh. Kadang-kadang aneh, nggak mempertimbangkan budaya Nusantara Indonesia Raya. Oke, saya tidak setuju dengan wasilah berlebihan, tetapi cara menatanya itu dengan hikmah wal mau'izatil hasanah. Oke, saya kurang setuju dengan ibadallah rijalallah aghithuna li ajrillah wa kunu aunana lillah asanah bi fadlillah ya. Tapi diluruskan, ditata sedemikian rupa. Asli redaksinya itu bukan seperti itu. Ibadallah rijalallah tidak seperti itu redaksi aslinya. Itu ada campuran dari redaksinya Abdullah bin Abu Bakar Idrus. Nanti kita bahas. Kami akan luruskan itu. Misalkan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani misalkan, ya gak apa-apa. Wong itu kan membaca sejarah ya, seorang tokoh dan kita meniru kebaikannya. Wong saya diundang hall Syekh Abdul Qadir ya datang, karena apa salahnya? Jadi kita tidak perlu fanatik berlebihan terhadap pendapat. Ya, kita pertimbangkan sesuai dengan mahalnya, ya, tempatnya, kondisinya, situasinya. Sama seperti tahlilan, saya tahlilan, saya ziarah kubur, saya ziarah wali songo, tapi kita kelola sesuai dengan tuntunan, gitu loh. Apa salahnya kita tahlilan? Yang salah itu kan makan-makan. Kalau mendoakan, ya malah anjuran kan. Itu ziarah itu ingat akhirat. Yang salah itu ziarah malah nari-nari Javin. Luang jenenge khol Solo, mari khol malah nari-nari pencak-pencak lagi piye to? Hah? Di masjid. Ya kadang nang masjid barang iki nari-nari iki mang piye konsepe? Ngono iki ya kiai-kiai santri-santri bumi gelem teko dadi jongos ya gelem ya. Keleleran nang ruko emperan kuwi gelem lho ya. Padahal diundang bukan untuk ditampilkan di depan sebagai pembicara kayak Anies Baswedan, enggak. Ora ono gunane kon. Gitu loh. Ngono dia terima. Karena apa? Enggak punya kitab karya dari Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang di Kholi itu. Kalau punya kitabnya ya enggak akan mau, saya enggak akan mau dibayar itu kalau ora gelem saya. Kenapa? Saya membaca kitab karya tulisan asli dari beliaunya. Seperti apa jalur pikirannya, amaliyahnya saya tahu. Gitu. Jadi pentingnya yang tahu itu memberitahu kepada lainnya. Semut kota, khimar jin amis laku banget di hadapan artis-artis gila hormat. Dia Pak Semut Kota. Oke, Pak Ateng Gaming. Ya Nur, pesulap merah sudah sadar dari propaganda Mbak Alawi kemarin, malah nantang santet dari santri yang demo. Terang setuju itu gimana ya ini? Semoga saja. Dek Marcel Radival, ayo bertemu dengan saya. Saya sampaikan apa adanya. Bahwa Mbak Alawi, Habib itu palsu nasabnya. Ciri-ciri dari nasab palsu itu adalah riwayah itu muttoribah. Silsilah riwayah ya nasabnya itu muttoribah. Gonjang-ganjing nggak jelas. Berhari-hari itu saya sebagai moderator HP saya yang jadul ini itu melayani kiai ulama dari seluruh Indonesia dan dunia. Tanya, buktinya mana? Ar-Raudhul Jali itu palsu. Yai kok berani menyampaikan, mana buktinya? Saya jawab, tidak pernah saya abaikan walaupun agak terlambat karena saya juga bekerja. Ar-Raudhul Jali dua versi yang hasil salinan dari Muhammad bin Abu Bakar Ba'dzib dan Arif Abdul Ghani, ya, itu beda redaksi. Beda redaksinya. Padahal namanya Ar-Raudhul Jali sama, tapi fi ansabi Ali Alawi dan fi nasabi Bani Alawi beda. Nama kitabnya sama, disandarkan kepada pengarang ya Said Murtado Az-Zabidi, Said Muhammad Murtado Az-Zabidi, sama orangnya. Tapi kenapa kitabnya beda? Karena apa? Nggak ada sumber naskah aslinya, manuskripnya. Itu hanya catatan kila wakola dari Hasan bin Muhammad Qasim. Ada hubungan dengan muridnya Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, Johor Bahru, Malaysia. Nggak ada manuskripnya. Lah, saya ditantang lagi duber terus. Mana yang paling fatal? Buka halaman 36 yang versi Arif Abdul Ghani.
wafatnya Imam Ali Kholik Kisam. Mohon maaf, saya sendiri yang mengatakan Kisam karena di dalam Al-Ghuror itu dikasril qaf. Kalau orang-orang mengatakan Ali Kholik Kosam, terserah, nggak ada dasarnya itu. Bikasril qaf. Di dalam tarikh Hadramaut Lil Hamid itu juga bikasril qaf. Ali Kholik Kisam. Kosam, karena Kisam itu dukuh, daerah, desa, ya. Kholi itu yang menanam, yang meramaikan. Ali bin Alwi ini meramaikan Tarim yang ada dukuh di dalamnya, namanya dukuh Kisam, yang meniru dukuh yang ada di Basrah leluhurnya katanya. Saya katakan katanya. Jadi Ali Kholi Kisam di Raudhul Jali itu wafatnya tahun 507 Hijriyah. 507 Hijriyah, padahal di Al-Ghuror menulis manuskripnya juga saya teliti oleh Muhammad Ali Khirit itu Habib Ba'alawi ya, pengarang Al-Ghuror ya, wafatnya tahun 522 Hijriyah. Di tarikh Al-Hamid Hadramaut 529 Hijriyah. Di Asy-Syajarah Az-Zakiyah ya, Habib Yusuf Jamalul Lail 529 Hijriyah. Asli yang dicangkoi 724 Hijriyah As-Suluk. Tobaqatul Khawas 729. Mana yang benar? Inilah ciri-ciri riwayah silsilah nasab yang mutharibah, gonjang-ganjing nggak bisa dijadikan pegangan. Ciri-ciri nasab palsu. Ini untuk modal mubahalah ya, bagi semuanya. Jika ditantang mubahalah, tanya mereka Habib dan Mukibinnya dari kalangan ulama mana saja. Mulai pertama merintis masuk ke kota Tarim itu siapa dari kalangan Ba'alawi? Dari Ali Kholik Kisam ini, nyantol dari Ali bin Jadid. Dari Basri dibuang, Ali bin Jadid dibuang. Lalu yang eksis Ba'alawi, Ali Kholik Kisam. Itu wafatnya tahun berapa? Gitu saja. Jawabannya pasti beda-beda. Lah kalau perbedaan itu mungkin selang 1 tahun, 2 tahun itu wajar. Misalkan As-Suluk itu Wakila Daudin Al-Janadi itu wafatnya 732. Tapi ada yang mengatakan 730, wajar 2 tahun. Lah ini selang 20 tahun nih. Bahkan selang 200 tahun. Selang 200 tahun. Karena apa? Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu salah asumsi memahami kitab As-Suluk sama Tobaqat As-Sirji. Salah. Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu salah. Salah membaca kitab As-Suluk dan membaca kitab Tobaqatul Khawas, karya dari Syekh Ahmad bin Abdul Latif bin As-Sirji Az-Zubaidi. As-Sirji Az-Zubaidi. Wes gak bisa jawab, wes. Gak ada yang bisa jawab. Sa Indonesia Raya sak donya, sekelas Oman sekalipun, dari Ahmad Fadak sekalipun, gak ada yang bisa. Gak ada yang bisa. Karena apa? Memang gak ada. Itu loh. Ini sederhana saja. Nih, itu nggih. Jadi Pak Muhammad Mahfud, Assalamualaikum, wassalam, dari Malang, Jatim. Ini semua grand strategi dari Ba'alawi. Pertama diciptakan kasus Trans 7, selanjutnya membuat acara lainnya mendatangkan Habib Umar bin Hafid. Mendatangkan Habib Umar bin Hafid itu untungnya apa? Nanti saya dikatakan iri, dengki, nggak laku, nggak masalah, terserah persepsi Anda, itu hak Anda. Nggak ada untungnya. Karena apa? Datang pertama saja sudah mau nambah-nambahi hadis Kanjeng Nabi. Nanti akan menyebar di mana-mana ada 3 hadis Nabi. Lebih baik duduk di hadapan waliullah Habib Umar bin Hafid daripada beribadah sampai terpatah-patah, tercerai-berai tubuh ini. Ada hadisnya kok, ada kitabnya kok. Ayo. Ayo, selain hadis kopi, hadis tasbih, dan hadis duduk ini ibadah kepada Allah ya, sampai tercerai-berai, sampai rukuk tutup, sampai tercerai-berai tubuh ini. Itu lebih baik duduk di hadapan wali dari kalangan mereka, yang nggak mungkin wali songo, nggak mungkin wali kiai, nggak mungkin.
Jadi itu nggih. Asmut Kota Khimar jin amis laku banget di hadapan artis-artis gila hormat nggih. Karena artis-artis sendiri itu ya pakai kodam jin. Ayo protes ke saya, pakai dukun, banyak yang pakai dukun. Dulu Reza Artamevia dengan Gatot Brajamusti almarhum ya, alasannya guru spiritual. Kalau saya punya guru spiritual tapi bukan dukun. Guru spiritual saya itu menasihati saya kalau saya langkah terlalu jauh, salah jalan, saya mau dinasihati gitu. Jadi bukan saya minta aji serat jiwa, aji sirip bekananda, aji laris manis semua, enggak seperti itu. Jadi mungkin ada susuk, ya ada bedak, ada. Nah, sekelas Ivan Gunawan ini kan namanya endorse lah, ya branding, endorsing. Jadi ini permainan dunia penuh dengan sandiwara. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya kadang berubah. Kang becek si Upen nazarna odong-odong. Nggih. Pak Joko Nur, semoga Allah SWT memberikan kesehatan, amin. Matur Pak Joko Nur, sami-sami. Pak Ahmad Kahar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Dari Pekalongan plat G Garumah, ikut nyimaknya nggih, monggo nggih Pak Ahmad Kahar dari Pekalongan. Ayo Pekalongan sing bangkit semua. Tegal Pekalongan, nggih Brebes, nggih Batang, nggih Weleri, semuanya yang daerah Pantura itu nggih. Indramayu, daerah Indramayu, daerah Cirebon itu banyak orang-orang Yaman itu sana. Entah jadi turis kah atau bahkan ada edaran itu ada Habib, ngakunya Habib ya dari Kashmir India sana Pakistan itu minta sumbangan keliling-keliling. Dulu itu ya satu desa itu langsung di drop berapa mobil itu jalui atas nama hal cinta Nabi, Maulid Nabi itu. Sekarang sudah nggak berani. Sudah takut. Ali Ahmadi, Deddy Gerbusir mentalis kena mental Mbah Umar nggih, kalah kostum. Pak Ali Ahmadi kalah kostum, termasuk diantara properti untuk menundukkan orang itu tidak hanya kosongan, harus menggunakan ya mungkin pakaian, gerakan yang menarik perhatian dari lawan bicara yang mau ditundukkan itu. Jadi biasanya ibu-ibu yang gendam itu kan jilbaban, gendam HP-mu dijaluk, dicaplek, langsung lupa, diprotoli kalungmu, diprotoli gelangmu. Berarti lali, kayak ditotok gitu, langsung lupa diri. Kemungkinan 15 menit baru sadar, loh mana handphone saya hilang. Itu properti. Lah kalau dilihat dari bajunya pelaku ini mencurigakan, kan nggak mungkin terjadi, ya. Berarti harus nggak mencurigakan, ya jilbaban, ya maca alim, kalau bisa ya sebagai imamah sorbanan itu, maca dukun. Itu gampang menipu orang. Menipu orang dalam dalih agama itu lebih mudah daripada pakai acting lainnya, itu masih lama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta Timur nyimak baik. Semoga tambah bermanfaat untuk semua umat. Amin. Matur suwun sama-sama Pak Umar Said. Jenengan juga harus berjuang bersama, nggih. Karena ini fardu ain kok. Gemerlap itu Kiai Bazal yang terpancing marah kelakuan itu. Sebentar. Orang itu cuma kita Kiai. Kalau santri-santri yang mukibin NU serta banum-banumnya kelihatan nggak marah-marah, nggak tahu kenapa ya. Apa kan udah zaman di NU atau gimana gitu? Lupa diri gitu. Pak Bazal lupa diri. Sudah jabat itu biasanya ada aturan-aturan. Tadi saya dihubungi sama kawan-kawan yang ada di Demak. Itu ada acara Az-Zahir itu digagalkan tapi malah ditempatkan di rumahnya ketua PCNU sana yang masih mukibin itu. Jadi tadi Pak Yai dari Demak menghubungi saya. Ya, yang penting saya pesen ya sing aman damai itu, sing aman damai. Kalau bisa ya dihindarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya membaca tulisan panjenengan sambil selang-seling dengan tulisan panjenengan yang sekarang. Pak Rifangga, Assalamualaikum derek ngose. Monggo Pak Rifangga. Tadi Pak Rifangga sudah nulis. Pak Rifangga ini aktif. Matur suwun, terima kasih, jazakallah khair. Pak Nurati, bagaimana kronologi Habib di Pekalongan setelah mubahalah terus mati? Bahasanya jangan mati lah.
meninggal dunia. Nanti lah sama seperti Faisal Asgab ini, bahasanya megap-megap, nggak punya sopan santun, suladap namanya. Ya jangan mati lah ya, wafat. Saya menghubungi langsung. Siapa? Aslinya Gusnya itu, Gus Anam. Saya tadi siang ngomong-ngomong, sasarannya nggak hanya 1 orang. Saya dikeroyok 37 orang. Sumpah mubahalah di hadapan saya. Saya baru tadi pas jam kerja teleponan dengan beliau, Gus Anam langsung. Tak kira beliau masih posisi di Jatim, mau kita undang bertemu dengan panjenengan semua, tapi sudah kembali ke Jateng. Okay. Jadi kronologinya itu memang ada acara di rumah saudaranya Habib dari Marga Baswedan itu loh. Terus ya berbantah-bantahan tentang termasuk habaib, pandangan agama dan lain sebagainya. Mereka tetap mukibin aku, dan akhirnya nantang-nantang di hadapan Gus Anam ini. Akhirnya ya mau gak mau ya mubahalah itu disaksikan banyak orang. Ini sasaran tembaknya tidak 1 orang yang akan tumbang. Dia 37 orang. 37 orang ini. Jadi berbahaya. Karena apa? Mubahalah itu kalau bisa hindarkan. Saya kan sudah sering sampaikan 2 tahun yang lalu. Dahulukan ilmiah, jangan mubahalah. Karena ini membahayakan. Lah, kenapa kok Kiai nggak berani mubahalah? Karena saya menyayangi Anda sekalian, gitu loh. Kalau misalkan Dek Faisal Asgab ayo mubahalah di depan makamnya Hadratus Syekh Kiai Haji Asma Syari Jombang, saya siap. Siapa yang akan tumbang? Tapi saya nggak ilmiah lah. Berarti saya meladeni jahiliyah lah. Kan gitu. Ketika sudah tidak ada titik temu, mentok, nggak ada yang terima lah, baru mubahalah. Lah, mubahalahnya Gus Anam dengan Habib dan kawan-kawannya di Pekalongan kemarin itu, ya karena memang sudah mentok, sesuai dengan pemahaman beliau-beliaunya, ya nggak saya salahkan. Tapi kalau mau mubahalah dengan saya, misalkan Gus Arya ya, Gus Arya itu dulu membela kita. Sekarang ada apa ya? Saya akan menelusurinya. Kena gendam siapa ya? Gus Arya itu tiba-tiba memusuhi dan membenci saya dan kawan-kawan. Kiai Imad itu diancam-ancam luar biasa. Ada apa? Maukah Anda su'ul khotimah? Kalau misalkan tantangan mubahalah, oh saya sangat siap, tapi saya hindarkan. Bukan takut, enggak. Saya kian, ya, mati su'ul khotimah bersama saudara. Saya kasihan. Saya mendoakan semoga diberi kesadaran, walaupun tidak kena dia, akan kena anaknya. Lah, di Mojokerto itu ya juga ada penceramah muda mukibin, dan saya punya fotonya dekat dengan seorang habib di Pasuruan, ya ternyata mukibin itu yang ngono. PWILS mengadu domba bodoh semuanya. Langsung saya telepon. Saya itu enggak tanggung-tanggung teori, saya telepon, tapi yang angkat kakaknya. Nah, kakaknya bela saya dan menasihati anaknya, akhirnya mengirimkan video. Yai Mukharor dari Demak juga telepon, langsung ya tidak ikhlas taubatnya, tetapi ya lumayan lah mau mencabut ucapannya. Jangan gitu. Sekarang ini enggak zamannya persekusi-persekusian. Kami nasihati dulu, begitu loh, gitu Pak Nur Hadi. Jadi terus meninggal dunia, iya, ya semoga husnul khotimah, diampuni dosa-dosanya, dikumpulkan bersama dengan para leluhurnya, amin Allahumma amin. Jadi kami mendoakan, tidak menyukurkan berita duka itu, jangan sampai kelihatannya itu apa ya, geledek ya. Enggak, ya benar, saya tulus mendoakan. Kalau di akhir ucapan duka itu saya berkumpul dengan leluhurnya, ya kan nggak ada salahnya. Mau leluhurnya itu sudah menjamin kok. Sudah ditempatkan ya di satu rumah kaplingan di alam barzah sana. Ada kitabnya, Syarhul Ainiyah namanya. Jadi kan nggak salah saya mendoakan berkumpul dengan leluhurnya, dijamin oleh Al-Faqihil Muqaddam. Ya kan bener kan saya. Ada kitabnya kok. Saya kan berstandarkan data. Pak Hasan Yai, kelanjutanipun pelurusan nisan makam Sunan Ampel, Sunan Muria pripun Yai? Bergerak.
tapi kurang cepat Pak Hasan. Karena apa? Semua itu perlu dana. Bensin perlu dana memang. Bahkan kawan-kawan dari Demak, Kudus itu protes saya. Kalau Surabaya, Jawa Timur nggak ngatasi, biar kami yang ngatasi, Yai. Ya saya tahan dulu, Kudus saja belum selesai. Muria selesaikan dulu, fokus di tempat-tempat terdekat dulu. Yang ngambil ini ya kita selesaikan secara bertahap. Karena apa? Pengelola Makbaroh dan Masjid Sunan Ngampel itu nggak murni keturunannya Mbah Sunan Ngampel. Mohon maaf. Ya, keturunan Gus Ubed sekalipun Yai Nawawi nggak keturunan Mbah Sunan Ngampel. Kenapa? Dulu tuh huru hara perang ultimatum sama Inggris tahun 1945 arek-arek Surabaya ya 10 November dan seterusnya itu loh nggih. Mulai dari Oktober itu banyak di ultimatum keluar dari Surabaya kalau nggak akan di bumi hanguskan. Ya siapa takut semua kan. Akhirnya Masjid Ngampel itu jadi tempat pengungsian sementara. Lah pengurus masjidnya juga buyar buyar gitu nggih. Jadi tunggu tanggal mainnya Pak Hasan nggih. Jadi Winongan belum selesai, Kudus belum selesai nggih. Pak Gavin dereng saya monggo Pak Gavin. Bu Sanjita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Umar bin Khafid katanya sufi dan wali. Bukan. Nah, kok sowannya ke Deddy Corbuzier? Deddy Corbuzier yang selalu menyuarakan akal sehat kok mau-maunya dipalak orang asing. Tadi Bu Sanjita saya katakan kalah kostum. Seharusnya Deddy Corbuzier pakai sama-sama mungkin imamah atau kopiah ya atau penutup kepala ketulah saya ini untuk menghindari energi yang dipancarkan melalui dahi, dari dahi ke dahi, dari mata ke mata, dari udara ke udara, ya dari getaran gerakan suara ke suara. Itu energi Bu Sanjita. Jadi kalau Bu Sanjita ini mau digentam orang itu pasti nggak bisa, waspada. Karena apa? Sudah sering mengikuti kajian-kajian kita. Kalau bagi orang yang lugu ya ibu-ibu pakai emas itu ngerencong digentam, langsung kaget. Kok ditotok gitu loh. Langsung lah ini sekelas Deddy Corbuzier bisa digentam walaupun mentalis hipnotis sekalipun. Yang sulit digentam itu siapa? Pengacara, khususnya dari Batak sana, itu sulit digentam. Sama Pak Hakim. Pak Hakim itu sulit tapi bisa dingantukkan. Namanya ngilmu sirep Begananda. Supaya hakimnya itu ketika mau ngetok itu ngantuk dulu. Sementara persidangan diskors lebih dahulu. Karena ngantuk itu bisa. Jadi di tempat pengadilan itu isinya klinik dan mistik. Kantor-kantor pengadilan baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan yang ini pengadilan tata negara, semuanya itu pasti isinya klinik, serang-serangan jin-jin. Lah ini Deddy Corbuzier ini nggak perlu klinik, langsung taklik. Dipalak orang asing kira-kira habis berapa M dia. Ya. Kalau Deddy Corbuzier itu kan selalu satu video itu kalau penontonnya 5 juta itu ya cukup untuk nyangoni narasumbernya Bu Sanjita. Jadi saya itu kadang-kadang heran Dik Yusuf Mansur itu loh, sekarang kok melarat duitnya di bawah siapa? Kadang-kadang itu saya heran ya. Padahal uangnya tuh ratusan miliar, mau beli pesawat mobil saya 1000, saya naik pesawat 1 hari 1000 kali. Itu kan kaya ya, saya kok malah jualan doa. Monggo para pemirsa semuanya kirim doa melalui saya 10 juta. Kalau 20 juta insya Allah VIP akan saya mohonkan kepada kok malah jualan doa, kok turun derajatnya. Dulu dipercaya banyak hartanya. Mungkin duitnya dibawa kemana? Ya beliau kan sering wirawir ke Darul Mustafa. Saya nggak mencuriga loh ya. Jadi saya itu pesan kepada Mas Deddy Corbuzier, jenengan itu ahli mentalis hipnotis kok bisa kenal loh ya. Gimana itu, walaupun jenengan nggak cium kakinya, tapi jenengan dulu kan sudah pernah kan ya pertemuan dengan Mas Umar bin Khafid dulu kan pernah, dan sekarang ketemu lagi di studio Anda. Lah sekarang tambahan Ivan Gunawan, Ayu Rosmalina. Kasihan saya ke malah justru mu'alaf ya. Dek Ruben Onsu itu kasihan, tertekan nantinya ya. Nanti dikuras hartanya demi perjuangan. Mas Umar bin Khafid itu loh
Cinta zaman negerinya sana, ngurusin negeri ini amburadul kok melarat gak karu-karuan kok. Ngurusin negeri kita itu apa tujuannya? Wis dibuat logika saja nggih Bu Sanjeta. Masuk akal sehat kita apa enggak itu? Ya negerinya aja rusak kok bangun negeri orang lain. Ya nonton negeri ini kalau dewi, kalau nggak dipercaya uang nang Arab diblokir. Indonesia kalau saya jadi Pak Prabowo saya blokir, nggak boleh masuk Indonesia. Ngerusak. Nih, Kang Brot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat Cirebon dan Indramayu yang menanyakan terkait dugaan makam palsu Habib Keling di Indramayu. Menunggu eksekusi Yai, tolong PWLS segera investigasi. Nih, Kang Brot. Nih, makam Keling itu palsu. Nih, palsu. Dibangun dan diziarahi banyak orang yang datang. Ibu-ibu kan nggak ngerti apa-apa. Jamaah orang awam itu kan nggak ngerti apa-apa. Jadi tolong, nih, kiai-kiai, ulama-ulama, nih, banser atau nih, yang ada di Indramayu sana, didukung PWLS yang ada di sana, ayo luruskan sejarah, luruskan akidah yang ada di sana. Tolong, saya minta tolong. Pak Jai, apakah ini skenario dari Allah Kanjeng? Bahwa Nabi kita dihina oleh Ba'alawi dan LDI. Banyak tokoh pada diam atau diistidroj, terima kasih. Oke, Pak Jai, saya itu kadang-kadang heran Pak Jai. Sekelas kayak Dek Faisal Assegaf hina-hina seperti ini, nandes-nandes ya. Kok nggak ada gerakan nyata ya? Apa nggak mendengarnya atau memang nggak ngereken Allah itu Faisal? Oh jangan disepelekan, mereka punya jaringan nih. Kalau hanya sekedar sosok individu Faisal Assegaf nggak masalah. Yang bermasalah itu dia akan berkuar-kuar sesuai dengan yang bayar. Kecuali ngomong sendiri di dalam kamar, ya saya nggak komentar. Lah kalau sudah keluar disebar, maka kalau nggak di counter ya akan buyar aturan agama kita ini, nggak ada siar gitu. Oke, saya kadang-kadang heran Pak Jai. LDI itu, waduh, mana saya kemarin diancam sama LDI mau dibunuh saya. Ya Allah, saya dikatakan karu-karuan. Mana buku karya LDI saya? Ya ini. Meluruskan kerancuan ini karya saya, tapi nanti kami bagi-bagikan. Meluruskan kerancuan Islam Jamaah dalam ini imamah dalam Islam Jamaah. Kalau yang kecil-kecil, buku kecil-kecil ini murah. Ini Pak Jai, istidraj bukan karomah, bukan maunah. Mereka diistidraj termasuk ulama-ulama kita. MUI, Menak, ya PBNU, Muhammadiyah sekarang ya mulai ikut-ikutan ya, begitu. Orang ikut-ikutan kita meluruskan akidah ummah, tapi malah justru membela. Aduh, heran aku. Mungkin ya subhah yang dimakannya atau gimana Pak Jai? Tolong kasih masukan Pak Jai. Saya itu kadang-kadang nggak bisa mikir ya kadang-kadang. Skenario ya, kembali ke takdir skenario ini ladang perjuangan panjenengan ini. Dihina-bina Ba'alawi ya diam saja. Pak Basir, apakah Pramudia itu muslim Pak Yai? Muslim. Tapi bukan ateis, tapi sosialis dan pramunis. Tapi kepingin jadi peran sendiri. Nanti Mas Pramudia Anantatur yang menulis sastra-sastra, termasuk di antaranya ada Revolusi Indonesia yang dibuat pegangan oleh Faisal Assegaf ini, itu seorang muslim. Tapi bukan muslim yang taat seperti kebanyakan kita, tapi muslim abangan gitu. Tapi beliau juga cerdas bahwa surga dan neraka itu ada di sini. Surga dan neraka di mana? Itu beliau bisa menjelaskan secara ilmiah, Pak Basir. Mas Ujang, Assalamualaikum. Informasi sesat yang berkembang di masyarakat harus dilawan informasi yang kredibel berdasar data fakta. Menurut saya bagi kita semua selalu. Pak Wijaya Kusuma, Assalamualaikum. Saya juga pernah mondok dalam tradisi ro'an, tabarukan dan cium tangan kepada kiai itu sudah umum. Tetapi tidak ada jalan ngeset dan ponpes Lirboyo itu dikorbankan demi opini umat. Lirboyo itu dicoba Pak Wijaya Kusuma. Saya juga pernah mondok seperti itu. Enggak kok. Malah justru kiai saya itu selalu memanggil santri itu bukan santri, bukan Gus semua. Walaupun bukan anaknya kiai sekalipun itu dipanggil Gus. Justru yang kasta-kasta itu dipelosok. Yang pelosok 2 itu khusus anak kiai tok. Saya sana khusus anak kiai, khusus Gus. Jadi sifatnya itu aneh-aneh. Nakal-nakal, dugal-dugal, wah apa anak kiai kok aku. Jadi seperti kasta pertama. Kalau pelosok yang berikutnya
ziarah ke makamnya Yai Jazuli, kadang ke Mbak Gusmi, ya, Yai Sidi kan dekat sebelahnya itu ya. Saya sering ziarah ke situ. Saya meneliti, saya dulu itu diutus oleh pondok pesantren saya untuk perwakilan Basul Masail di pondok pesantrennya Gus Firjon, Barlaman, Jember. Jadi saya pertama kali yang mengajar qori di pondok pesantren saya juga. Dulu di pondok pesantren saya itu nggak boleh ada adzan dilakukan, tapi saya yang lakukan. Jadi Pak Wijaya Kusuma nggih. Jadi Lirboyo itu dijadikan kelinci percobaan. Padahal di Lirboyo nggak ada ngeso, itu nggak ada. Nek roan itu kan biasa, ya latihan juga. Nggih. Pak Suyono, Pak Jujigaro, Taedeh, Margatur, dari mana ya? Mas Tur itu bukan marga. Tapi Mas Tur, mau lihat di mana letaknya surga itu Pak ya? Surga itu tergantung situasi dan kondisi. Bisa rumah baiti jannati, bisa al jannatu tahta aqdamil ummahat, bisa di mana kamu berada terletak di hati dan pikiranmu yang sesuai. Nggih. Jadi begitu, nggih. Banyak pertanyaan yang belum terjawabkan, mohon dimaafkan. Pak Zainal Pangaribuan dari Sumut, Lubuk Palas, banyak sekali tulisan panjenengan. Nggih, insyaallah suatu saat kita akan membacakan. Nggih. Jangan malas untuk menulis kembali. Pak Sugianto ada di Gerbes, muridnya Miftah bin Kipin yang mengislamkan Gus Miftah ini. Kamu kayak itu Faisal Asgaf memang konyol. Sebagai penutup akhir kesimpulan dari pengajian kajian kita malam hari ini adalah bahwa alasan Habib Faisal Asgaf hina NU dan Hadratus Syekh adalah berpegang teguh pada buku karya dari Pramudia Anantatur yang berjudul Revolusi Indonesia. Di dalam buku itu tidak ada resolusi jihad yang akhirnya menelurkan pada tahun 2015 itu Hari Santri 22 Oktober dimulai pada zaman Pak Jokowi itu. Karena Hadratus Syekh Kiai Haji Masyari itu juga tidak mencatat nama As-Sayyid ya Abdullah bin Salim Asegaf ya leluhurnya. Jadi akan itu protes yang mendirikan NU itu habaib. Sama nanti semua begitu sama. Terus hina NU dan Hadratus Syekh termasuk sumpah-sumpah. Jenengan simak sendiri. Nanti para pemirsa dan pendengar semua simak sendiri di link video di bawah video kita ini supaya jenengan bisa menyimpulkan dan menilainya sendiri. Su'ul adab ini. Su'ul adab ngajak elek lah bahasanya, bahasa elek itu bahasa mereka seperti itu. Nggak sing nom, nggak sing tua, nggak sing alim wis padha wae. Oleh sebab itu 1% saja yang saya sulit menemukan. Yang baik itu saya sulit menemukan. Sudah ketemu tapi hilang. Hilang kembali, muncul kembali, hilang kembali. Rata-rata begini memang permainan. Misalkan Habib Asegaf Kribo itu misalkan ya, menghantam ini kelihatannya ya acting. Sama saja, mereka peran sandiwara ya, peran bersama. Jadi semua yang dikerjakan itu profesional, ada tugasnya masing-masing. Seakan-akan Habib Lutfi dengan Ki Rizik Syihab itu musuhan, rangkulan. Demikian kajian kita malam hari ini, semoga sekian banyak manfaatnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dalam segi tindakan dan ucapan. Semoga panjenengan semua mampu mengembangkannya sendiri, dan tolong jenengan simak video di bawah link yang kami sertakan. Demikian, wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga bertambah sadar para pengikut mereka habaib. Sudah saatnya kita pribumi bangkit lawan semua doktrin mereka habaib. Wahai saudaraku, secara ilmu sejarah dan nasab, sudah terbukti Ubaidillah terputus 650 tahun, bahkan lebih. Dan secara ilmu filologi juga tidak nyambung mereka habaib, apalagi dengan ilmu pasti yaitu ilmu YDNA. Jelas mereka anak cucu Yahudi. Terus apalagi yang bikin saudara-saudara bingung? Kan sudah jelas semuanya. Dan coba kita lihat jejak digital mereka habaib. Fakih Muqaddam Isra Mi'raj 70 kali. Ini sangat menyesatkan. Bahkan saya berpikir mereka itu Islam atau bukan.
Dan mereka juga terus-terusan menggaungkan bahwa Indonesia merdeka karena jasa habaib. Ini sangat menyesatkan. Karena tokoh-tokoh pahlawan nasional kita tidak ada dari kalangan mereka habaib. Justru merekalah yang buat Nusantara lama merdeka. Karena mereka habaib kerjasama dengan Belanda. Dan setelah Indonesia merdeka, muncul lagi PKI. Bahkan 2 kali. Dan siapa tokoh PKI? Ya mereka juga. Kalau dipikir-pikir, mereka wajib kita usir dari Indonesia ini. Mereka mirip dengan kaum Rohingya. Dan masih banyak lagi rekam jejak hitam mereka habaib di Indonesia ini. Dari sini bisa dipahami kan? Tetap semangat terus. Semoga saudaraku sehat selalu dan dimudahkan rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.